terjadinya kerusakan alam, kebakaran, banjir, itu akibat pemimpin zalim, akibat ulama zalim, akibat para pendeta zalim, atau pemuka agama yang bersekongkol dengan penguasa demi kepentingan pribadi dan kelompok. Hari ini saya dari pelosok kampung pedalaman ingin menyampaikan sebuah pesan yang sangat penting, bukan untuk mengklaim atau menuduh, tapi ini sebagai bahan renungan kepada seluruh para pemimpin yang memimpin negeri ini, baik itu kepala negara, baik itu kepala daerah, baik itu ketua lembaga, dan para ulama, dan para pendeta, dan para tokoh-tokoh agama umumnya yang bersekongkol dengan pejabat yang selalu memuluskan dan mengiyakan kebijakan penguasa demi kemewahan. Karena jika orang tersebut melakukan itu, maka tidak ada orang yang bisa melarangnya kecuali bala dari Tuhan dan kesadaran dari diri mereka sendiri. Jika bukan sesama manusia mengingatkan, siapa lagi? Dan gak mungkin turun malaikat untuk memperingatkan. Wattawasau bilhaq. Maka senantiasalah mengingatkan orang lain dalam kebenaran. Dan pesan ini bukan berasal dari saya, tapi pesan ini, saudara sekalian, berasal dari 4 sumber kitab suci: Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Dan saya rangkum menjadi satu. Ingat saudaraku, yang harus kita sadari adalah kepemimpinan bukanlah hak milik pribadi atau kelompok. Kepemimpinan adalah amanah rakyat, dan pangkat ulama hari ini dan pangkat pendeta hari ini adalah amanah yang sangat berat, karena ulama dan pendeta dan tokoh agama lainnya adalah lampu dan rujukan masyarakat. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan kami tidak akan membinasakan sebuah negeri kecuali apabila pemimpin dan penduduknya berbuat zalim. Dan Allah mengingatkan kepada para ulama dan para pendeta dan juga para pemuka agama, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran min akhbari war ruhban la yaqulu amwalan nas bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan para pendeta benar-benar memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Dan lanjutannya pada ayat yang terakhir, fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka berikanlah kabar ini kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Bahkan di dalam kitab Taurat dalam bahasa Ibrani-nya, Keluaran 23 ayat yang kedua sampai yang ketiga mengingatkan kepada kita semua, lo tateh misfat, wahai pemimpin, janganlah memutarbalikkan keadaan, lo takir panim, dan janganlah memandang muka seseorang. Artinya jangan memandang dia kaya atau miskin atau punya jabatan untuk memutuskan perkara. Lo tikah syusat, dan janganlah menerima suap. Ki hasyusat head aware and syasha min umerkin difreli taskim. Karena suap itu membutakan mata orang yang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang yang benar. Dalam Al-Quran dan Taurat mengingatkan kita bahwa seorang pemimpin yang memimpin dengan kezaliman